Halo Masa Himatek, selamat datang di HiSys Playbook, tutorial software HiSys dari Divisi Akademik Himatek. Pada episode 3 ini, kita akan membahas separator and valve. Kenalin, nama aku Ahmad Rizky dari TK19 sebagai moderator HiSys Playbook kali ini. Nah, tutor kita untuk episode kali ini adalah Kak Owen dari TK17. Boleh dong Kak, kenalin diri dulu. Halo, kenalin. Aku Owen dari TK17. Oke, makasih Kak. Nah, boleh langsung nih Kak untuk nyampaikan materinya ya. Sip. Oke, mungkin akan saya mulai dulu dengan pemahaman-pemahaman dasar untuk ketiga unit tersebut. Yang pertama separator. Separator ini berfungsi untuk memisahkan campuran fluida ataupun solids menjadi komponennya masing-masing. Nah, untuk pemisahan ini ada dua jenis, yaitu yang heterogen, yaitu yang berbeda fasa, seperti gas dengan kondensat, air dengan minyak, dan lumpur misalnya. Lalu yang kedua ada yang homogeneous. Ini yang fasanya sama, seperti campuran air dengan etanol, atau crude oil refining. Nah, untuk yang separasi heterogen, ini ada beberapa contoh unit-unit separator, seperti two-phase separator. Ini ada vapor liquid, liquid yang tidak bercampur, lalu ada vapor solid dan liquid solid. Lalu yang di sini ada three-phase separator. Ini umumnya dipakai untuk memisahkan gas, air dengan minyak. Nah, prinsip-prinsip kerja separasi heterogen ini ada banyak jenis. Nah, tapi yang umumnya dipakai itu ada settling and sedimentation. Ini pemisahannya berdasarkan massa jenis. Lalu ada filtration, ini pemisahannya berdasarkan ukuran partikel. Lalu ada drying, ini pemisahannya berdasarkan volatilitas dari fluida. Nah, untuk unit-unitnya, ini ada beberapa contoh. Yang pertama ini flash drum, di mana keluaran dari flash drum ini ada vapor dan liquid. Lalu yang kedua ini ada pemisahan cair-cair, tapi yang tidak bercampur. Contohnya minyak dengan air. Lalu yang ketiga ini ada three-phase separator, di mana keluarannya ini ada vapor, light liquid, sama heavy liquid. Dan ada banyak juga, seperti contohnya filter press, dan lain-lain. Untuk design consideration-nya, ini ada beberapa yang cukup penting, yaitu vessel orientation yang pertama. Ini bagaimana kita memposisikan vessel atau separator itu. Bisa horizontal, vertikal, ataupun spherical. Nah, lalu untuk length per diameter juga perlu dilihat, biasanya di antara 3 sampai 8. Lalu volume dari vessel ini juga harus cukup untuk gas, fasa gas bisa keluar dari campuran gas liquid. Ini biasanya kalau misalnya campurannya itu adalah campuran gas dengan liquid. Lalu ada banyak juga design considerations-nya. Ini bisa yang lain-lain bisa kalian cari di internet ataupun referensi-referensi lainnya. Nah, untuk instrumentation and protection requirements, ini bisa kalian cek di referensi yang nanti saya upload. Di referensi ini sangat lengkap menjelaskan tentang separasi heterogen. Nah, kalian bisa gunakan referensi itu kalau misalnya nanti rancang pabrik kalian ternyata ada berhubungan dengan separasi heterogen. Nah, lalu yang kedua ini ada separasi homogen. Nah, ini ya udah umumnya kita menggunakan distilasi. Nah, distilasi itu separasi berdasarkan perbedaan boiling point dari komponen-komponennya. Nah, untuk kolom distilasi ini ada dua macam, yaitu tray column dan pack column. Nah, kapan kita menggunakan tray column, kapan kita menggunakan pack column. Nah, tabel ini menyimpulkan kapan dan apa yang akan terjadi apabila kita menggunakan tray column dan pack column. Nah, ini ada cukup banyak, tapi parameter yang penting, ini saya tandain dengan panah. Yang pertama itu kapasitasnya. Kalau misalnya kapasitas fluidanya itu lumayan besar, kita lebih baik menggunakan tray column. Nah, untuk corrosive materials, kalau misalnya fluida yang mau kita pisahkan itu
bersifat korosif, sebaiknya kita menggunakan pack column. Nah, untuk temperatur, kalau misalnya temperaturnya tinggi, temperatur operasinya tinggi, maka sebaiknya menggunakan tray column. Nah, lalu kalau misalnya fluidanya ini bisa menyebabkan fouling, ini sebaiknya kita menggunakan tray column. Nah, selain dari 4 parameter yang penting ini, boleh kalian lihat di sini. Selanjutnya, ya, control valve. Nah, fungsi dari control valve ini adalah untuk mengontrol laju alir dari satu aliran fluida dan juga untuk mengurangi tekanan dari fluida tersebut. Ini drop the pressure biasanya kita gunakan di high sys. Nah, jadi di high sys, kalau misalnya kalian menggunakan valve yang ada di high sys, itu fluida yang melewati valve itu diasumsikan prosesnya diasumsikan isenthalpic. Nah, maka di sini bisa kita simpulkan valve yang kita gunakan di high sys itu adalah JT valve. Lalu kalau misalnya di PNID, valve ini kita gunakan untuk mengkontrol atau mengendalikan proses yang ada di proses flow diagram kita. Jadi ini biasanya kita yang biasa kita pelajari di mata kuliah pengendalian proses. Nah, kita tahu kalau misalnya setiap control loop itu pasti ada satu control valve. Jadi, nah maka dari itu penempatan control valve ini akan mengikuti control loop yang kalian tentukan sendiri. Misalnya heat exchanger di sini ada feedback controller untuk temperatur keluarannya dan ada feed forward controller untuk flow dari fluid prosesnya. Nah, ini ada juga beberapa contoh lainnya, bisa kalian lihat sendiri nanti. Nah, lalu pressure relief valve, kalau misalnya control valve itu lebih ke pengendalian proses. Nah, untuk pressure relief valve ini lebih ke safety. Nah, jadi cara kerja pressure relief valve ini, si valve PRV ini akan terbuka ketika tekanan dari satu fluida atau tekanan dari satu titik itu melebihi set pressure dari valve ini. Nah, jadi ketika pressure-nya melebihi set pressure, valve ini akan terbuka dan fluida ini bakal terjadi pressure drop sampai ke acceptable level, yaitu yang pastinya di bawah dari set pressure dari PRV-nya ini. Nah, kenapa harus ada PRV? Ini untuk menghindari terjadinya overpressure hazards. Nah, makanya di PNID kalian akan sering meletakkan PRV ini di bejana-bejana khususnya yang di bejana bertekanan tinggi. Nah, jadi di mana kita meletakkan PRV itu? Nah, ini sebenarnya ada dijelaskan di buku Crow chapter 9.3, di mana di buku ini menjelaskan tentang titik-titik atau lokasi-lokasi yang perlu dipasang PRV. Nah, di sini dijelaskan kalau semua vessel termasuk reaktor, storage tanks, towers, and drums ini memerlukan PRV. Lalu ada juga titik-titik lainnya, ini bisa kalian baca-baca sendiri di buku Kroll. Lalu konfigurasi PRV juga penting untuk di PNID, karena untuk fluida proses yang berbeda, kita memerlukan pressure relief valve, konfigurasi pressure relief valve yang berbeda. Nah, misalnya di sini ada pressure relief valve yang diparalelkan dengan rupture disk. Lalu ada juga yang pressure relief valve-nya itu diletakkan di atas rupture disk dan lain sebagainya. Ini bisa kalian baca di buku Kroll juga di chapter 9.7. Nah, nah setelah kalian paham dasar-dasar dari unit-unit separator, valve, dan PRV, kita akan masuk ke case study. Nah, untuk case study yang pertama, kita bakal melakukan gas liquid separation, di mana di sini feed-nya ini adalah light hydrocarbon, heavy hydrocarbon, dan air. Oke. Lalu untuk produk yang diinginkan itu adalah air dan kondensat ini terpisah dari gas. Nah, lalu gas ini hanya mengandung air di bawah 0,5% mol. Nah, untuk beberapa notes di sini, densitas dari light hydrocarbon itu
Ya, densitas dari light hydrocarbon ini akan lebih kecil dari heavy hydrocarbon, dan heavy hydrocarbon lebih kecil daripada water. Ini adalah general knowledge yang harus kalian miliki. Lalu hydrocarbons insoluble in water, ini juga general knowledge. Nah, untuk menyelesaikan ini kita langsung ke HYSIS-nya. Oke, jadi ini kita masuk ke case study yang pertama, yaitu pemisahan gas dengan liquid dan kondensat. Nah, di sini sudah disediakan feed-nya dengan temperatur dan pressure sekian, lalu feed ini merupakan campuran dari C1 sampai C6, lalu ada air. Nah, untuk separator, di sini kalian bisa lihat di model paletnya, langsung kita pilih. Ini ada dua jenis separator yang umumnya kita gunakan ya. Untuk yang heterogen, ada separator biasa, dan ada three-phase separator. Oke. Nah, tapi karena untuk kasus ini, campurannya kan hidrokarbon ringan, hidrokarbon berat, dan air. Nah, karena campurannya itu, maka kita lebih baik menggunakan three-phase separator. Jadi bisa langsung dipisahkan ketiganya. Ini kita langsung delete aja. Oke. Nah, untuk menggunakan separator ini cukup mudah. Kita langsung hubungkan aja inlet, yaitu feed tadi. Nah, untuk vapor ini kita gunakan vape light dan heavy. Oke, atau kalau misalnya kalian cukup optimis heavy liquidnya ini air, bisa langsung kita ganti jadi water. Tapi untuk kasus ini kita pakai aja dulu heavy. Oke, setelah kalian masukkan stream inlet dan outlet di menu three-phase separator ini, si HYSIS ini bakal langsung menghitung untuk masing-masing outlet di sini. Nah, jadi oke, kan udah converge. Oke. Nah, kalian bisa cek komposisi masing-masing outletnya. Kalau misalnya kita ingat di side product specification kita, itu kan gasnya, atau kalau di sini vape. Nah, di sini kandungan air di aliran gas ini ada sebanyak 0,0064 atau sekitar 0,64% air. Nah, sedangkan spesifikasi kita sebelumnya kan 0,5%. Artinya air ini harus dikurangi. Air di keluaran vape ini harus dikurangi. Nah, gimana caranya supaya kita bisa dapat outlet vape ini dengan air yang lebih rendah? Nah, caranya ada banyak, tapi yang paling sering dilakukan adalah diatur temperatur dan tekanannya. Nah, kalau misalnya tidak dispesify, kalian harus menurunkan atau menaikkan temperatur atau tekanan, nah sebaiknya kalian cukup adjust temperaturnya. Nah, kenapa adjust temperatur, kenapa enggak tekanan? Karena kalau misalnya temperatur kita cukup menggunakan heater atau cooler. Sedangkan kalau misalnya pressure, untuk menaikkan tekanan, kita perlu menggunakan pompa atau kompresor. Nah, pompa ini batasannya adalah dia tidak boleh ada vapor. Sedangkan kompresor sebaliknya, dia tidak boleh ada liquid. Nah, karena ada limitasi, ada batasan dari pressure changer, maka lebih baik kita adjust temperaturnya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita menggunakan heater, kapan kita menggunakan cooler? Atau di kasus ini kita menggunakan heater atau cooler? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita lihat lagi komposisi di vapor. Oke, di sini terlihat 0,0064. Nah, yang kita mau di bawah ini, 0,005. Logikanya, kalau misalnya kalian menaikkan temperaturnya, fraksi-fraksi berat yang awalnya liquid ini akan menjadi uap. Oke, nah ketika air ini menjadi uap, artinya air di aliran vape ini akan meningkat. Nah, yang kita inginkan kan sebaliknya. Berarti yang kita perlukan adalah menurunkan temperatur dari feed. Oke, kita udah dapat jawabannya. Berarti yang kita perlukan adalah cooler, atau kita menurunkan temperatur dari feed ini. Nah, untuk kasus ini sebaiknya kalian
latihan menggunakan cooler. Absolute. Oke. Kenapa tidak langsung diubah dari fit-nya langsung? Ini sebenarnya mengingat rancang pabrik kalian itu kan prosesnya nanti panjang. Separator itu mungkin aja bisa di tengah, dan kalian nggak bisa langsung ubah temperatur dari aliran sebelumnya. Maka ya udah, di sini kita gunakan aja cooler. Fit, di sini QC, ini cold fit. Oke. Nah, lalu si cold fit ini, oke, temperatur sebelumnya 50 Celcius, di sini kita tembak aja dulu 45. Oke, lalu, oh iya, pressure-nya kita anggap aja tidak ada pressure drop di cooler ini, jadi 2000. Oke, nah, baru di sini kita ubah fit-nya jadi cold fit. Oke, secara otomatis si HISIS ini bakal langsung menghitung keluaran dari separator ini. Jadi di sini, jadi di sini kalian bisa langsung lihat, komposisi airnya langsung berubah. Oh, langsung menjadi 0,005. Nah, kalau misalnya kalian kurang yakin, kok temperaturnya bisa pas 45? Bisa aja 45, bla bla bla, bisa aja 44, bla bla bla. Nah, kalau misalnya kalian mau sampai sedetail itu, bisa digunakan manipulator yang namanya adjust. Oke. Ya, di sini fungsi dari adjust ini, atau di kasus ini, adjust ini akan digunakan untuk mengatur temperatur cold fit supaya kita bisa dapatkan fraksi air di fab itu 0,5%. Oke, nah jadi kita langsung otak-atik aja. Oke, adjusted variable di sini berarti variabel yang di adjust, yaitu cold fit. Cold fit, dan yang di adjust adalah temperaturnya. Kita pilih, select. Lalu target variabelnya adalah fab. Lalu fraksi airnya, kita ketik frac, kita cari master komponen mole fraction, H2O. Select, lalu specified target value, kita pilih 0,005. Oke, sudah dapat. Kalau misalnya optimis, langsung kita start aja, dan ini akan langsung memberikan angka temperatur yang bisa menghasilkan 0,05% air. Oke, jadi di sini kita cek, oke, ternyata temperaturnya tidak berubah banyak. Nah, kita cek di sini juga, airnya juga sudah 0,5%. Nah, kenapa tidak berubah banyak? Karena di sini, adjust ini, ada yang namanya tolerance. Nah, mungkin aja angka yang kita masukkan 45 tadi, sudah sesuai dengan toleransinya. Jadi 0,005 plus minus 0,001. Oh, ini kegedean. Berarti kita ubah aja jadi 1E minimal. Oke. Nah, di sini seharusnya udah berubah. Oke, 44,94. Nah, ini angka yang lebih rinci. 44,94. Oke, berarti di sini kalian sudah bisa mendapatkan desired produk kalian, yaitu vapor dengan komposisi air di bawah atau di sini sama dengan 0,5% mol. Oke, sekarang kita masuk ke sizing separatornya. Oke, untuk sizing di HISIS ini sudah ada fitur yang cukup mempermudah, yaitu quick size di sini. Nah, kalian bisa pilih dulu geometri yang kalian inginkan. Ini ada orientasinya vertikal atau horizontal, lalu ada flat cylinder, sphere, ellipsoidal, sama hemispherical. Kalau yang ellipsoidal sama hemispherical, ini cuma bisa dipakai untuk orientasi horizontal. Nah, sedangkan untuk yang vertikal, ini menggunakan flat cylinder. Oke.
Misalnya di sini kita defaultnya dulu, geometrinya flat cylinder, lalu orientasinya horizontal. Kita langsung quick size. Oke, langsung kita dapatkan volumenya 1,868 meter kubik dengan diameter sekian dan length sekian. Nah, kalau misalnya kalian mau coba yang vertikal, itu boleh juga. Kalian langsung quick size. Nah, itu bisa dapat volumenya cukup jauh perbedaannya. Nah, kalau misalnya kasus ini, sebaiknya kita pakai yang horizontal saja. Lebih kecil, lebih hemat. Nah, kapan kita menggunakan yang vertikal? Nah, untuk beberapa kasus di HiSys, mungkin nanti juga akan kalian temukan ketika kalian quick size, volumenya ini akan sangat kecil, misalnya 0,00 sekian meter kubik. Nah, itu kan tidak mungkin lah, mengingat yang sudah dibahas sebelumnya juga di slide, volume dari separator ini harus cukup untuk bisa terjadi pemisahan gas dengan liquid. Maka kalau misalnya ternyata kalian dapatkan volume yang kecil, kalian gunakan saja yang vertikal. Oke, nah di kasus ini kita gunakan yang horizontal. Nah, angka di sini boleh langsung kalian ambil dan boleh langsung kalian gunakan untuk equipment sizing. Atau kalau misalnya kalian mau hitung manual, kalian bisa cari langkah-langkah perhitungannya di lampiran laporan 3. Jadi di lampiran laporan 3 ada ada langkah-langkah perhitungan untuk separator dan unit-unit lainnya. Oke. Nah, di sini kita adjust temperatur untuk mendapatkan vapor sesuai desired product specification. Nah, kalau misalnya kita adjust pressure-nya untuk dapatkan vapor yang sesuai desired product, bisa nggak? Nah, itu bisa. Nah, kalau misalnya kalian mau coba sendiri, silakan. Nah, di sini, kita show table di sini. Ya, di sini kita memerlukan duty dari cooler ini sebesar 1,87 kali 10⁻⁶ kilojoule per hour. Nah, kalau misalnya kalian adjust tekanan, itu bisa, tapi saya cukup yakin proses yang mengubah tekanan itu akan jauh lebih akan kurang efisien dibandingkan proses yang ini. Nah, jadi nanti kalian bandingkan saja ini duty coolernya, nanti kalian bandingkan dengan misalnya yang duty kompresornya, mana yang lebih besar. Nah, karena setelah kalian turunkan tekanannya kan kalian juga perlu naikkan lagi hingga 2000 kPa. Oke. Mungkin sekian untuk case study 1, kita lanjut ke case study yang kedua. Oke, jadi untuk case study yang kedua ini tentang kolom distilasi, feed-nya di sini adalah campuran dari C4 sampai C7, lalu produk yang diinginkan adalah C4 dengan kemurnian 99,5% mol, dan produk ini didinginkan hingga mencapai kondisi saturated liquid menggunakan cooling water. Nah, sebenarnya untuk kolom distilasi sendiri telah dijelaskan oleh Pak Anggit di video per pro, jadi mungkin saya jelasin singkat aja untuk yang ini. Oke, jadi di sini kita udah ada feed kita dan dummy produk kita. Nah, kita mungkin mulai dengan dummy produk kita terlebih dahulu, karena langkah awal dari merancang kolom distilasi ini adalah kita perlu mengetahui tekanan yang kita perlukan, tekanan feed yang kita perlukan. Dan untuk mengetahui tekanan feed yang kita perlukan, kita harus mengetahui tekanan top produk atau bottom produk yang kita inginkan. Nah, jadi di sini karena yang kita inginkan ini adalah C4 dengan komposisi 99,5%, di sini sudah disediakan. Nah, jadi untuk pengotornya kita asumsikan aja 0,5% pentane. Nah, oke. Nah, di sini kita tahu kondisinya dia saturated liquid, maka kita masukkan aja vapor fraction-nya 0. Lalu untuk temperatur, karena kita menggunakan cooling water, kita asumsikan aja LMTD-nya 15 derajat, maka temperatur top produk kita sekitar 45 Celcius. Nah, jadi temperatur cooling water ini kita asumsikan aja 30 Celcius.
Nah, di sini kita bisa dapat pressure-nya 430,7 kilopascal. Nah, pressure ini bisa kita gunakan untuk sebagai pressure top product kita. Nah, kalau misalnya 430 ini pressure dari top product kita, berarti bottom product kita ini kurang lebih 20 kPa dari top product kita, berarti sekitar 450,7. Nah, supaya tidak terjadi back pressure, tekanan dari feed harus lebih tinggi daripada tekanan bottom dan tekanan top. Maka kita tambahkan lagi aja 20 kPa dari yang bottom, jadi kita bisa dapatkan 470,7 kPa untuk feed-nya. Jadi di sini kita masukkan aja pressure-nya 470,7 kPa. Jadi di sini kalian bisa lihat feed-nya ini adalah campuran dari butane, pentane, hexane, dan heptane. Oke, kita udah dapat tekanan untuk feed-nya. Selanjutnya kita mulai dengan shortcut kolom terlebih dahulu. Oke, nah jadi di sini indeknya feed, sini kita anggap aja QC, distillate, QR, dan bottom. Nah, oke, top product phase liquid, oke, udah sesuai. Nah, lalu kita masuk ke parameter. Oke, di sini karena top produk yang kita inginkan itu adalah C4, berarti pengotor dari C4 ini adalah heavy key in distillate-nya. Nah, jadi di sini pengotornya adalah pentane. Lalu untuk light key biasanya itu adalah satu komponen yang lebih ringan atau lebih mudah menguap di atas pentane. Jadi ya udah lebih mudah menguap dari pentane adalah butane. Oke. Nah, di sini pentane-nya 0,5%, berarti 0,005. Nah, untuk butane yang ada di bottom, karena tidak disebut tadi di soal, maka bebas kalian mau asumsikan berapa, tapi kita samakan aja 0,005. Oke, condenser pressure tadi kita udah tahu 430,7, reboiler pressure adalah 450,7. Jadi condenser pressure ini adalah pressure dari top produk kita, dan reboiler pressure ini adalah pressure dari bottom produk kita. Oke, minimum reflux ratio-nya 1,39. Jadi mungkin reflux ratio di sini saya gunakan 2 dulu. Oke, dengan memasukkan angka-angka di sini, maka HISIS bisa menghitung shortcut kolom yang kita rancang di sini. Jadi untuk hasilnya kita bisa lihat di performance. Oke, ada number of trays, optimal feed stage, dan lain-lain. Oke, dengan beresnya shortcut kolom ini, kita bisa lanjut ke kolom distilasi. Oke, kita buat distillation column. Oke, nah untuk mengisi ini kita mungkin sambil buka aja shortcut kolom ini. Oke, kita mulai dari feed dulu. Feed, lalu karena tadi kita udah gunakan QC, kita pakai QCon. Kondenser total, karena yang kita inginkan liquid, lalu di sini anggap aja top, lalu di sini Q reboiler, Q rep, sini bottom. Oke, pressure kondensernya 430,7, untuk reboilernya 450,7. Lalu untuk number of stages-nya kita ikutin aja dulu yang di sini 21. Dan inlet stage-nya 11. Oke. Nah, sekarang untuk kondisi operasi distillation column-nya ini sudah terjawab semua. Sekarang kita masuk ke menu monitor. Di sini untuk mengatur spesifikasi kerja dari kolom distillasi kita. Nah, untuk memulai perhitungan ini kita mungkin masukin aja dulu reflux ratio sama distillate rate kita yang dari shortcut column ini. Jadi misalnya reflux ratio-nya 2, seperti yang tadi, dan distillate rate-nya kita buka worksheet ini aja. Distillate molar
molar flow. Oke, ini kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, oke, kita run. Oke, setelah kita run, kita bisa dapatkan kalau kolom distilasi ini ternyata sudah converge. Nah, kita cek apakah sudah sesuai dengan spesifikasi kita. Oke, top. Oke, di sini ternyata kita dapatnya lebih dari spesifikasi. Tadi kan 99,5%, di sini kita dapatnya 99,9%. Nah, kalau misalnya kalian mau melanjutkan dengan angka ini boleh, tapi kalau misalnya kalian ingin mengurangi hingga 99,5%, itu juga boleh. Nah, kalau misalnya kalian kurangin hingga 99,5%, nanti operating cost kalian akan berkurang. Kenapa? Karena kalian tidak perlu menghasilkan produk dengan kemurnian yang tinggi, gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau ubah jadi 99,5%, masuk lagi ke monitor tadi. Oke, di sini kita add spec lalu kolom komponen fraction. Oke, di sini kalian akan memberikan spesifikasi untuk fraksi satu komponen di satu titik atau satu tray di situ atau satu stage. Nah, di sini stage-nya adalah condenser karena top produk kita keluar dari condenser. Lalu komponennya kita pilih butane. Lalu spec value-nya 0,995. Oke. Oke, sudah masuk. Nah, di sini yang kita ubah adalah reflux ratio-nya aja. Oke. Kita tutup yang reflux ratio, lalu kita aktifkan yang component fraction. Oke, langsung terconverge dan kita bisa lihat yang sebelumnya reflux ratio-nya 2, sekarang menjadi 1,5. Artinya apa? Artinya operating cost kalian akan berkurang. Nah, karena kalian tidak perlu mereflux top produk kalian sebanyak yang sebelumnya. Oke, dengan begitu kolom distilasi kalian sudah selesai untuk masukan-masukan operasinya. Sekarang kita bisa masuk ke sizing, yaitu kita masuk ke tabel internal. Nah, di sini biasanya saya mulai dengan auto section. Jadi di sini otomatis terbagi dua, sectionnya dibagi dua, yaitu tray pertama sampai satu tray di atas feed, lalu tray feed sampai tray 21. Oke, sebentar. Ya. Oke. Di sini kita gunakan aja tray column. Oke, sekarang kita bisa lihat internal calculation completed with warnings. Nah, kita cek. Untuk yang section pertama, oke, tidak ada error. Lalu kita masuk ke section yang kedua. Seharusnya section kedua yang ada error. Oke, warning, please check the message step. Kita masuk. Oke, kita lihat yang pertama. The downcomer area exceeds the 25% best practice. Oke, downcomer area melebihi best practice. Kalau misalnya muncul error seperti itu, saya biasanya langsung checklist active area under downcomer ini. Kenapa? Karena dengan menceklis ini, si HISIS akan menghitung area di bawah downcomer ini sebagai area yang aktif. Yang artinya apa? Artinya downcomer to active area ratio kalian itu akan semakin kecil. Nah, kalau misalnya dengan itu, mungkin error tadi bisa terjawab. Jadi kita cek message, oke, error tadi sudah terjawab. Nah, nanti kalau misalnya error itu belum terjawab, kalian bisa otak-atik lagi dengan mengubah angka yang di sini. Jadi side downcomer width-nya kalian mungkin kecilkan, lalu center downcomer width-nya kalian kecilkan. Jadi kalian bisa dapatkan rasio downcomer to active area-nya lebih kecil. Oke, lalu kita lanjut ke error yang kedua. Set downcomer bla bla bla. We recommend increase the tray spacing. Oke. Increase the tray spacing. Kita langsung ubah di sini aja tray spacing. Di sini 0,6, mungkin kita ubah jadi 0,8 ya. Oke. 0,8 ya.
error tadi sudah hilang. Artinya sizing kalian sudah selesai di tahap ini. Jadi internal input-nya sudah komplit, sudah untuk internalnya sudah terjawab semua. Nah, kalau misalnya kalian mau mengambil rangkuman dari sizing kalian di sini, kalian bisa cek di performance, lalu ke internal results. Nah, jadi di sini sectionnya terbagi dua. Section pertama ini diameternya sekian, height-nya sekian, dan bla bla bla. Lalu section kedua sama juga seperti ini. Nah, lalu untuk number of stages, total height, total head loss, dan lain-lain bisa kalian lihat di sini. Oke, nah kalau misalnya nanti ternyata yang kalian ingin pisahkan itu adalah C5 atau C6, itu kan berarti kalian memerlukan lebih dari 2 pemisahan. Nah, itu mungkin kalian explore aja sendiri. Nah, bisa aja misalnya kalau misalnya kalian mau C5, berarti kalian pisahkan dulu C6 sama C7-nya, lalu nanti pisahkan C4-nya. Bisa seperti itu. Nah, itu mungkin nanti kalian explore aja sendiri, tapi caranya kurang lebih akan seperti ini. Oke, jadi sekian untuk case study yang kedua. Seharusnya sudah menjawab soal yang tadi diberikan. Oke, terima kasih banyak untuk Kawan yang sudah meluangkan waktunya untuk tutorial hari ini. Semoga apa yang disampaikan dari Kawan hari ini tentang HISIS bisa membawa manfaat bagi kita semua. Makasih juga buat Masa yang sudah menonton episode kali ini, dan jangan ketinggalan buat episode selanjutnya ya. Stay tune! Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semangat terus ya.